Pernahkah kita merasa hidup ini begitu berat, merasa seolah semua masalah menimpa kita? Tunggu dulu. Mari kita dengarkan kisah luar biasa dari seorang sahabat Nabi yang akan mengubah cara pandang kita tentang rasa syukur. Namanya Abu Kilabah. Seorang perawi hadis dari Bashrah yang hidup dengan sangat sederhana. Tapi hatinya kaya luar biasa. Suatu hari, ada yang bertanya kepadanya, "Siapakah orang yang paling kaya?" Abu Kilabah menjawab dengan bijak, "Orang yang paling kaya adalah yang ridho dan bersyukur atas apa yang Allah berikan kepadanya." Jawaban sederhana, namun sangat mendalam, bukan? Tapi kisah puncaknya bukan di sini. Abdullah bin Muhammad, seorang ulama, pernah melakukan perjalanan dan menemukan sebuah kemah kecil di tempat terpencil. Di dalamnya, ia melihat seorang laki-laki yang kondisinya sangat memprihatinkan. Tangan dan kakinya buntung, matanya buta, dan pendengarannya pun sudah sangat lemah. Namun, dari lisannya terus terucap, "Ya Allah, berilah aku ilham untuk senantiasa mensyukuri nikmat-Mu." Abdullah pun terheran dan bertanya, "Wahai saudaraku, nikmat Allah mana yang engkau syukuri dalam keadaan seperti ini?" Dengan senyum tulus, laki-laki itu menjawab, "Demi Allah, aku masih punya lisan untuk berzikir dan hati untuk bersyukur. Aku juga punya seorang anak yang selalu menuntunku ke masjid dan menyuapiku. Tapi sudah 3 hari ini dia tidak pulang. Bisakah engkau mencarinya?" Dengan berat hati, Abdullah pergi mencari dan menemukan kenyataan pahit. Anak laki-laki itu telah meninggal dunia, diterkam binatang buas. Abdullah kembali ke kemah itu. Tak tahu harus memulai dari mana. Ia pun bertanya, "Apakah engkau tahu kisah Nabi Ayub?" "Tentu," jawab laki-laki itu. Ia diuji dengan kehilangan harta dan anak, tapi ia tetap bersabar. Akhirnya, Abdullah memberanikan diri. "Putramu, Tela, tiada." Ia ditemukan di hamparan pasir setelah diterkam binatang buas. "Semoga Allah melipat gandakan pahalamu." Apa reaksi laki-laki itu? Mengejutkan. Ia justru mengucap, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak meninggalkan keturunan dariku yang durhaka kepadanya." Setelah itu, ia menarik napas panjang dan menghembuskan napas terakhirnya. Ternyata, laki-laki luar biasa itu adalah Abu Kilabah sendiri. Sosok yang menolak jabatan tinggi demi hidup sederhana dan lebih dekat dengan Allah. Kisahnya mengajarkan kita arti syukur yang sesungguhnya, bahwa di tengah kesulitan apapun, selalu ada nikmat yang bisa kita syukuri. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa. Pernahkah kalian berpikir tentang beratnya sebuah tanggung jawab? Kisah berikut ini mungkin bisa memberi kita sedikit gambaran. Al-Kisah, suatu hari, Bahlul, seorang bijak yang dikenal karena tingkahnya yang unik, datang ke istana Khalifah Harun ar-Rasyid. Entah bagaimana, ia melihat singgasana sang khalifah kosong tak terjaga. Tanpa pikir panjang dan tanpa rasa takut sedikit pun, Bahlul langsung naik dan duduk di atas singgasana megah itu. Tentu saja, para penjaga istana yang melihat kejadian ini langsung panik. Mereka segera menarik Bahlul turun dari singgasana. Bahkan, tak segan-segan mencambuknya. Bahlul pun jatuh, tersungkur, dan menangis terseduh. Tak lama kemudian, Khalifah Harun ar-Rasyid tiba di lokasi. Melihat Bahlul menangis, sang khalifah merasa iba. Ia menghampiri Bahlul dan bertanya, apa yang membuatnya begitu sedih? Seorang penjaga kemudian menceritakan semua yang baru saja terjadi. Mendengar itu, Harun ar-Rasyid justru memarahi para penjaganya. Ia lalu berusaha menghibur Bahlul, mengira tangisannya adalah karena rasa sakit akibat pukulan. Namun, jawaban Bahlul sungguh di luar dugaan. Ia menatap sang khalifah dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku menangis bukan untuk diriku sendiri, tapi untukmu, Harun ar-Rasyid,
tentu saja bingung. Bahlul melanjutkan, aku hanya duduk di singgasanamu ini secara tidak sah selama beberapa saat saja. Dan aku sudah harus menerima cambukan dan rasa sakit seperti ini. Sedangkan engkau telah duduk di singgasana ini sepanjang hidupmu. Betapa besar beban dan kesulitan yang harus engkau tanggung kelak. Tapi anehnya, engkau tampak tidak pernah takut akan akibat dari semua ini. Ucapan Bahlul yang sederhana namun menusuk kalbu itu membuat Khalifah Harun ar-Rasyid terdiam 1000 bahasa. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa setiap kedudukan, setiap jabatan, sekecil apapun itu, selalu datang dengan tanggung jawab yang besar. Semakin tinggi posisi kita, semakin berat pula pertanggungjawaban yang akan kita hadapi. Tidak hanya di dunia, tetapi juga di hadapan Tuhan. Semoga kisah ini bisa menjadi bahan renungan untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Sampai jumpa. Pernahkah kamu merasa kecewa karena harapanmu tidak sesuai dengan kenyataan? Kisah ini mungkin bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Di kota Kufah, hiduplah seorang penguasa bernama Ishaq bin Muhammad bin Sabah. Ia seorang amir yang berkuasa, punya segalanya, namun hatinya sedang dilanda duka yang mendalam. Apa sebabnya? Ternyata istrinya baru saja melahirkan. Namun, bayi yang lahir adalah seorang anak perempuan, padahal sang amir begitu mendambakan seorang anak laki-laki. Rasa kecewanya begitu besar sampai-sampai ia mengurung diri. Ia menolak untuk makan, menolak untuk minum, dan tidak mau menemui siapapun. Kabar kesedihan amir ini pun menyebar ke seluruh penjuru kota. Di tengah suasana muram itu, muncullah seorang tokoh yang dikenal bijak, sekaligus sedikit nyentrik. Namanya Bahlul. Mendengar kabar sang amir, Bahlul tidak tinggal diam. Ia memberanikan diri untuk datang ke istana dan menemui Ishaq yang sedang berduka. Dengan penuh hormat, Bahlul mendekat dan bertanya, "Wahai amir yang mulia, mengapa engkau terlihat begitu sedih dan berduka cita? Apa yang membuat hatimu gundah?" Dengan wajah yang masih lesu, sang amir menjawab, "Aku sangat mengharapkan anak laki-laki, Bahlul. Tapi takdir berkata lain. Istriku melahirkan seorang anak perempuan." Ia mengatakannya dengan nada penuh penyesalan. Seolah-olah sebuah bencana besar baru saja menimpanya. Mendengar jawaban itu, Bahlul tersenyum dengan cara khasnya yang penuh makna. Ia tidak langsung menghakimi atau menasihati. Sebaliknya, ia mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat tidak terduga. "Wahai Amir," kata Bahlul dengan tenang, "bagaimana pendapatmu jika Allah memberimu apa yang engkau inginkan? Seorang anak laki-laki, tapi ia terlahir gila seperti diriku ini. Sebagai ganti dari bayi perempuan yang cantik, sehat, dan sempurna yang kini engkau miliki." Seketika, kata-kata Bahlul itu seperti sambaran petir yang menyadarkan sang amir. Ia terdiam sejenak, membayangkan skenario yang baru saja dikatakan Bahlul. Bayangan seorang anak laki-laki yang ia dambakan, namun tidak sempurna, dibandingkan dengan bayi perempuan mungil yang sehat di pelukannya. Tiba-tiba, beban di dadanya terasa ringan. Wajahnya yang muram berubah, dan ia pun tertawa terbahak-bahak. Tawa yang begitu lepas, seolah baru saja menyadari sebuah kebenaran besar. Kesedihannya sirna seketika. Amir Ishaq segera bangkit dan mengucap syukur kepada Allah atas karunia luar biasa yang telah ia berikan. Ia sadar bahwa kesehatan dan kesempurnaan anaknya adalah anugerah yang jauh lebih berharga daripada jenis kelaminnya. Ia pun segera meminta makanan dan minuman, dan dengan hati yang lapang, ia mengizinkan rakyatnya untuk datang memberikan ucapan selamat. Kisah ini mengingatkan kita, terkadang apa yang kita anggap sebagai kekecewaan sebenarnya adalah berkah terbaik yang belum kita sadari. Jangan lupa untuk bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.